Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita akan sekolah Minggu bersama. Yuk, mari siapkan Alkitab dan duduk dengan tenang. Sebelumnya, mari kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari yang Kau berikan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang hari ini bersuka cita? Koko yakin kita semua sudah bersuka cita ya dan siap memuji Tuhan. Yuk berdiri sama-sama karena kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Wah, semuanya hebat ya. Terima kasih adik-adik. Silakan boleh duduk kembali. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Indra loh. Nah, sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi. Kiranya kita menyanyi dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang keluar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, daki, daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesus.
Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mulai untuk kembali ya mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kami supaya kami dapat duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik. Biarlah apa yang kami dengarkan ini juga dapat menjadi berkat bagi kami yang menyampaikan dan bagi setiap anak-anak yang mendengarkan. Bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Langsung mau ini lagi ya, nyapa lagi kalian ya. Selamat pagi. Wah, hari ini siapa yang sukacita ya hari ini? Wah, tuh pada angkat tangan ya sukacita ya. Nah, kita hari ini sukacita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, minggu kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hujan ya, tentang Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini juga punya keturunan lagi. Keturunan dari Sem, salah satu anaknya Nabi Nuh yang bernama Sem. Nah, Sem punya anak namanya Terah, dan Terah punya anak yang bernama Abram. Nah, itu ya, kita hari ini akan belajar tentang Abraham ya. Allah memanggil Abraham, diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Nah, di sini langsung mau tanya nih, siapa yang pernah pindah rumah? Coba ada nggak yang pernah pindah rumah? Coba langsung mau lihat, ada nggak yang pernah pindah rumah? Oh, ada ya. Gimana ya rasanya pindah rumah ya? Capek atau gimana ya? Mungkin kalian nggak capek ya, karena yang angkat-angkat barangnya mungkin pegawai gitu ya. Mungkin ada yang senang pindah rumah atau ada yang tidak. Nah, biasanya senang ya kalau pindah rumah, karena kalau pindah pasti kita ke tempat yang lebih baik ya, yang lebih bagus mungkin ya, yang lebih nyaman. Nah, seperti itu ya. Nah, dan kita juga kalau pindah rumah kita tahu pindahnya mau kemana ya. Kita udah lihat dulu rumahnya seperti apa. Wah, pasti hati kita pengen cepet pindah gitu ya, karena udah lihat menyenangkan tempatnya. Nah, kalau Bapak Abram ini mau pindah rumah, tapi tidak tahu, dia belum lihat rumahnya yang mana. Nah, Bapak Abram pindah rumahnya ini karena disuruh oleh Tuhan. Ya, Tuhan menyuruh Adam untuk pindah rumah. Nah, Tuhan memanggil Abram untuk mempercayai dan mengikut Tuhan. Ya, pada saat itu Abram juga banyak barang-barangnya, banyak ternaknya. Nah, di sini Allah berkata, "Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah, tapi belum tahu di mananya. Nah, pada saat itu Abram berumur 75 tahun. Wah, udah banyak ya umurnya ya. Udah 75 tahun disuruh pergi ke satu tempat. Nah, Abram mau nggak ya kira-kira ya? Siapa yang mau jawab nih? Kira-kira mau atau tidak ya? Udah tua nih 75 tahun harus pindah-pindah. Wah, pindah zaman dahulu bukan kayak sekarang ya, ada mobil cepat kita bisa duduk di mobil dengan enak. Wah, zaman dulu kalaupun ada kendaraan pasti kendaraannya unta, binatang ya, yang kalau panas kita masih kepanasan. Kalau hujan istilahnya mah ya masih kehujanan. Nah, gimana coba? Kira-kira Abram jawabnya mau atau tidak ya? Coba ada yang jawab nggak di sini? Oh, ada juga nih yang jawab mau ya. Kenapa sih mau ya? Nah, karena Abram seorang yang beriman, seorang yang percaya kepada Tuhan ya. Jadi Abram mau nih disuruh Tuhan untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan ya. Nah, Allah juga berjanji menjadikan Abram bangsa yang besar. Wah, bangsa yang besar, hebat ya. Abram nanti dari keturunan Abram akan
ada bangsa yang besar. Nah, tapi gimana mau jadi bangsa yang besar? Ya. Nah, kalau Abram umur sudah 75 tahun tapi belum punya anak. Nah, sedangkan Tuhan menjanjikan Abram akan menjadi bangsa yang besar dan memberkati Adam dan memberkati Abram dan menjadi terkenal. Wah, gimana ya? Kira-kira gimana ya? Percaya nggak ya Abram pada janji Tuhan itu? Percaya nggak? Kira-kira menurut kalian Abram akan janji itu? Janji Tuhan akan mengatakan menjadi bangsa yang besar. Coba siapa di sini yang mau jawab, percaya atau tidak ya? Kira-kira? Oh iya, ada yang jawab percaya ya. Nah, percaya kenapa? Karena janji Tuhan kan selalu ditepati. Ya, janji Tuhan tidak pernah seperti janji manusia yang seringkali tidak ditepati. Ya, nah karena janji Tuhan ini yang sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Kan Tuhan mau menjadikan Abram bangsa yang besar ya. Nah, tahu ya, benar ternyata Abram itu percaya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa ia itu milik Tuhan dan ia tahu bahwa Tuhan akan melakukan yang dia janjikan. Maka Abram menaati perintah Tuhan itu. Ia dan Sarai mulai berkemas-kemas. Nah, kita kalau pindahan rumah pasti ya ada yang dibawa-bawa ya. Nah, kira-kira apa aja ya yang dibawa? Coba ada yang mau menyebutkan apa aja ya yang dibawa kira-kira kalau pindah? Mainan dibawa? Mungkin ada ya. Ini mainan saya, mainan juga harus dibawa. Apalagi ya yang dibawa? Apa ya? Buku-buku ya, pastinya juga buku-buku ya kan buat belajar. Apalagi kira-kira ya? Coba kalian sebutkan apalagi kira-kira yang suka dibawa kalau pindah rumah tuh. Oke ya. Nah, ternyata sama Abram juga bawa barang-barang yang dibutuhkan. Misalnya dia bawa kemah. Kan pada saat itu nggak tahu nih mau kemana. Jadi ada kemah ya, kan rumahnya di mana belum dikasih tahu ya. Nah, kalau sekarang kita bawa kemah mungkin buat main ya nanti di rumah ya, main kemah-kemahan ya. Kalau ini memang buat bermalam dulu, takutnya nanti di jalan gimana ya, berkemah dulu. Nah, bawa selimut, bawa pakaian, mungkin bawa peralatan dapur ya. Ini juga sama pegawai-pegawainya, sama ternak-ternaknya. Nah, pokoknya barang-barang yang mereka butuhkan. Nah, akhirnya mereka siap. Abram dan Sarah mengucapkan salam dulu ya kepada tetangga, kepada saudara-saudaranya di situ. Mungkin kalian juga sama ya kalau pindah ya, nggak asal pindah ke tetangga, bilang dulu ya salam perpisahan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi Abram juga bawa keponakannya yang bernama Lot ya, bersama-sama dengan Abram pergi. Nah, Allah memimpin mereka ternyata menuju Kanaan. Nah, di sana mereka mendirikan kemah. Mereka mulai tinggal di sana dan menetap di tempat yang baru yang Allah berikan kepada mereka. Pada saat umur Abram 99 tahun, Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham, yang artinya Bapak sejumlah besar bangsa. Ya, jadi artinya Bapak sejumlah besar bangsa. Dan Sarai istrinya menjadi Sara, nggak ada i-nya ya, nggak dibaca Sarai, jadi Sara, yang artinya putri raja atau ibu bangsa-bangsa. Ya. Allah telah mengatakan kepada Abraham bahwa ia akan memberkati Abraham dengan anak-anaknya. Nah, janji itu akan digenapi. Allah berkata kepada Abraham agar jangan takut, dan ia memberitahu Abraham bahwa Allah akan melindunginya. Kemudian Allah membawa Abraham keluar
keluar dari kemahnya dan memperlihatkan bintang di langit. Siapa di sini yang pernah lihat bintang di langit? Wah, banyak ya. Siapa yang pernah menghitung bintang di langit? Ada yang pernah menghitung? Oh, susah ya hitung bintang di langit. Mungkin tidak terhitung ya. Susah sekali karena itu yang menciptakan bintang di langit adalah Tuhan. Susah dihitung oleh manusia ya. Nah, Tuhan memperlihatkan bintang-bintang di langit kepada Abraham ya. Nah, Allah berkata, coba lihat ke langit. Siapa yang bisa hitung? Hitunglah bintang-bintang, kata Allah. Jika dapat menghitungnya, Bapak Abraham kira-kira bisa nggak ya menghitung bintang? Coba bisa nggak? Nggak ya? Nah, kalian juga mungkin nggak bisa, tapi Tuhan tahu ada berapa jumlah bintang di langit karena Tuhan yang menciptakannya. Nah, ternyata Abraham tidak dapat menghitungnya. Allah berjanji bahwa Abraham dan Sarah akan memiliki bayi laki-laki yang nanti akan dinamakan Ishak. Nah, Abraham percaya. Abraham tahu bahwa ia dan Sarah adalah milik Allah dan bahwa Allah telah memanggil mereka untuk mempercayai dan menaati Dia. Abraham tahu bahwa Allah akan memberi mereka anak yang sangat berharga di masa tua mereka. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar ya tentang Abraham mempunyai anak ya. Nah, jadi hari ini kita belajar Tuhan memberikan iman kepada Abraham. Apa? Percaya ya, mempercaya bukan diraih dari Abraham tiba-tiba percaya aja, tapi karena Tuhan yang sudah menolong sehingga Abraham bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan percaya juga ini harus belajar ya, harus belajar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Abraham belajar percaya dan taat pada janji Tuhan. Nah, Tuhan juga sama memberi iman kepada kita, iman untuk menolong kita sehingga kita juga dapat menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan dapat menaati perintah Tuhan. Nah, ayat hafalannya hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Mungkin bisa diganti ya. Karena iman maka Lause Indra taat. Ya, karena iman kalian sebutkan satu-satu dengan namanya maka taat ya. Di sini jadi ayat hafalannya Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Coba satu orang ya diganti namanya dengan nama sendiri. Coba. Oh iya ya, udah bisa ya. Nah, jadi Abraham percaya kepada Allah dan ia percaya kepada janji Allah sehingga Abraham melakukan apa yang Allah katakan. Iman Abraham adalah pemberian Allah, bukan karena kemampuan dan kehebatan Abraham. Ya, seperti kita juga, kita beriman bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena pemberian daripada Allah. Ya. Hari ini firman Tuhan sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami juga dapat menjadi seperti Bapak Abraham yang mau taat kepada Tuhan, mau percaya akan janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sampai di sini dulu ya firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeay, firman Tuhannya telah selesai dan
kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang terberkati dan mau melakukan firman Tuhan, boleh dong sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Lause Indra. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Lause dalam setiap pelayanannya. Hari ini kita juga ada aktivitas loh. Yuk kita kerjakan bersama-sama dan mau ajak papa atau mama untuk mengerjakannya juga bersama-sama ya. Hebat ya, Koko senang melihat kalian semua yang telah mengerjakan aktivitas setiap minggunya dan juga ayat hafalan yang sudah rajin dan mau mengerjakan aktivitas juga menghafal ayat hafalan bersama-sama. Yuk bagi kamu yang belum, minggu ini kita kerjakan sama-sama ya. Koko tunggu kreativitas kalian dan hafalan kalian. Sekarang kita juga mau memberikan persembahan. Kita mau siapkan dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita baik dalam kehidupan kita. Amin ya. Kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu di dalam amplop untuk papa dan mama ketika akan pergi ke gereja. Atau bisa mengirimkannya melalui QR Code yang tertera di layar masing-masing. Puji Tuhan, sekolah minggu kita telah selesai. Yeay! Koko mau mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kami selalu menghafal ayat hafalan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian sekolah minggu kita. Terima kasih sudah setia untuk mengikuti sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.